Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Bu, kok lemes bilang sehatnya? Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Pak, sehat pak? Wah, ketahuan nih Bapak udah sarapan, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bapak dan juga pemirsa yang ada di rumah, hari ini tentunya hari yang istimewa ya buat kita semua. Kenapa? Karena Allah masih izinkan kita untuk bisa menambah wawasan dan keilmuan kita. Khususnya dalam agama Islam. Supaya kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini selamat. Sampai nanti di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Dan senang sekali hari ini kita bisa silaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Baik, saya udah David Halik akan mengawal acara ini dan seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian. Tapi sebelum kita masuk ke tema, izinkan saya juga untuk memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir, tuan-tuan guru kita yang sudah hadir. Yang pertama ini sudah tidak asing lagi, beliau selalu ada waktu pasti diusahakan untuk hadir di sini. Salam hormat dan takzim kami untuk Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping beliau sudah hadir guru kita yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak David Halik. Ya salam, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kiai. Dan kita juga walaupun ada di Masjid Al-Mabrur sehat semua. Tuh pemirsa Indonesia yang ada di rumah sakit, yang ada kita doain juga. Amin. Biar cepat sembuh. Amin. Ya. Allahumma rabbana as'alhibil ba'as isfi anta syafi. Amin. La shifa ila shifauka shifan taman. La yughadiru saqaman khusus. Amin. Pemirsa Amin. yang kurang sehat, Allah kasih sehat dan kesembuhan. Amin. Yang sudah sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak guruku dan di samping beliau hadir juga guru kita Kiai Haji Maher Muhammad Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas David Khalik MAG. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, terima kasih banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, setelah pemirsa, saudara-saudaraku yang ada di rumah dan dimanapun saja berada. Sebelum kita masuk ke tema, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang akan kita saksikan ini sangat menyentuh batin dan sanubari kita. Kenapa? Karena ini, ya Allah, saya aja mungkin mau cerita juga nggak kuat. Kita saksikan dulu tayangannya ya. Ini dia. Kisah tragis seorang remaja berusia 19 tahun Abdul Rahman Amir Rudin menjadi sorotan dan viral di media sosial. Ia harus menghadapi momen yang sangat pilu ketika harus menjadi imam dalam sholat jenazah untuk ayah, ibu, dan keempat adiknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang tragis. Peristiwa naas itu terjadi di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan, Malaysia pada Jumat 1 September 2023 sekitar pukul 18:37 waktu setempat. Keenamnya ialah Norahim Nur Muhammad dan suaminya Amir Rudin Ismail. Lalu 4 adiknya Fatimatul Zahra, Sri Khadijah Akilah, Rufaidatul Asyariyah, dan Muhammad Asyakrawi. Sementara seorang anak lainnya bernama Abdullah yang saat ini sedang perawatan di unit rawatan rapi Rumah Sakit Segamat Malaysia karena mengalami cedera parah di bagian kepala, usus, dan paru-paru. Dikutip dari Sinar Harian, ayah Abdul merupakan seorang imam dan guru agama di Ladang Tereh Utara, Keluang. Oke, saya mau dengar pengalaman atau mungkin curhatannya. Ibu namanya siapa Ibu? Nama saya Nurjana. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majlis Taklim Al-Mabrur. Sebenarnya saya 8 saudara. Tinggal bertiga.
satu-satu diambil Allah. Dan orang tua kami juga semuanya sudah tidak ada. Lalu suami saya juga iya. Cuma ya ini, kita disuruh Allah kuat, tapi tidak seperti yang kita tonton seperti sekarang. Saya ada jeda-jeda, diberi untuk bersabar. Tapi dalam hal ini ada titik kesabaran kita itu untuk ikhlas lama-lama akan memudar. Saya juga ingin bertanya kepada Ustadz bagaimana untuk menguatkan keikhlasan kita menghadapi cobaan-cobaan seperti itu. Apalagi tumpuan-tumpuan hidup kita, sebenarnya kita memang bertumpu kepada Allah, tapi dalam hidup ada tumpuan hidup kekasih kita. Dalam hal ini juga, memang kami tidak dikarunia anak, tapi dalam hal harta mereka itu meributkan. Sampai saya mengikhlaskan, karena semua tidak akan abadi, semua tidak akan kita bawa mati, harus ikhlas. Nah disinilah kadang-kadang ada titik di mana keikhlasan kita itu sampai batas ada kejenuhan. Ya Allah, mungkin jangan sampai ada rasa putus asa. Bagaimana kita juga ingin menguatkan, saya minta dari Pak Haji untuk memberikan pencerahan-pencerahan seperti ini. Karena memang hal-hal yang seperti itu sangatlah sulit menghadapi hidup di mana kita kehilangan satu persatu orang-orang yang kita sayangi. Siapa saja sih Bu yang kehilangannya siapa saja? Orang tua, Ibu. mama, bapak, kakak, 3 orang kakak, 5 orang kakak yang sudah diambil. Kita 8, sampai yang kembar pun deket-deket, semua deket. Kita merasa sepi banget tanpa mereka juga, tapi mungkin Allah di sini menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Memang sangat sakit kalau kita merasa kehilangan. Tapi inilah Allah. Selalu keinget-inget kebaikan mereka ya Bu ya. Kebaikan itu selalu ada dan itu harus diteruskan. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kiai, guru-guruku, kehilangan orang yang dicintai nggak mudah Kiai buat bisa diobati dalam batinnya. Gimana caranya supaya kita bisa ridho ya tanpa ada penyesalan gitu. Kadang-kadang kebanyakan begitu udah meninggal yang banyak tuh sebenarnya nyesel kayak aduh coba dulu masih hidup kita bisa gini gitu ya. Akhirnya itu terus kebayang-bayang terus ya Bu ya kayak gitu ya. Silakan dari Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebuah kehilangan itu adalah hal yang sangat besar. Terlebih lagi kehilangan orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu. Kita kehilangan barang aja sudah sedemikian susah, sudah sedemikian payah merasakan. Apalagi kehilangan, mohon maaf, jiwa dari orang yang kita sayang, terlebih dengan kecelakaan. Terlebih lagi itu suami, anak, handai taulan, yang biasa berirama dengan kita dalam canda tawa, saling mengasihi, saling menyayangi. Lalu kita berpisah secara jasad dan ruh. Nah ini sebuah keputusan Allah yang sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Bersedih wajar, kita manusia. Bahkan baginda Nabi juga pernah bersedih ketika ditinggal Sayyidah Khadijah. Siapapun orang yang ketika kehilangan saudara, orang tua, suami, terlebih lagi anak itu sangat berat. Bahkan saya sempat ditinggalkan oleh anak pertama saya yang wafat. Sempat saya kehilangan arah, tetapi saya dinasehati, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu terjadi padamu, kata guru saya, Al-Maghfurlah Kiai Nur Muhammad Iskandar Eski, ini beliau sahabatnya, Pak Kiai Haji Agus Darmawan, sahabat guru saya. Kata beliau, kamu jangan cengeng, kamu itu orang yang beriman, kamu orang yang punya Allah, kamu orang yang punya ketauhidan kepada Allah. Semuanya sudah dicatat San. Kalau kau tertimpa musibah, kalau kau terkena ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasihi dan kau sayangi, maka yakinlah innalillah, sesungguhnya kita ini punya Allah. Kita ini milik Allah, cuman dititipin doang dekat sama orang yang kita sayang. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nunggu waktu. Tinggal kapan Allah mau manggil kita. Cepat atau lambat kita akan terpisah dengan suami,
akan terpisah dengan orang tua, akan terpisah dengan anak, terlebih terpisah dengan handai taulan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah sabar dan kita yakinin bahwa semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Silakan Kiai Agus Dermawan. Pemirsa Indonesia, kita datang untuk pergi. Datang ke dunia untuk pergi ke alam yang baka. Pak Holik, Pak David, bahwa saya berulang kali, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sama semua, merinding saya. Kata Nabi, ahbib ma ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintailah. Semua, pemirsa mohon izin. Cintailah semua apa yang kau cintai. Silakan, please don't hesitate. Jangan kau ragu-ragu. Cinta. Cinta pada ibu, cinta pada bapak, cinta pada anak, cinta pada suami. Cinta, semua cinta. Fa innaka mufarikuhu. Maka sesungguhnya orang yang kita cintai itu pasti akan berpisah. Wa isma syi'ta fa innaka mayitun. Silahkan kamu hidup semau apa saja. Silahkan kamu hidup. Kamu maunya apa? Tapi ingat bahwa fa innaka mayitun, kamu bakal jadi mayit. Saya Agus Dermawan pun kembali kepada Allah nanti. Kita semua. Wa amal ma syi'ta, silahkan kamu bekerja apapun yang kamu kerjakan. Tapi ingat fa innaka mudzium bihi, bahwa pekerjaan itu akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. An umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah wa amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa amalihi min ainak tasabahu. Ingat itu. Wa an ilmihi madza amilabi. Umur, kenapa kau lalaikan? Masa muda, kenapa kau hancurkan? Uang, harta, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Betul enggak? Pak, sehat? Di mana-mana saya ceramah itu yang paling banyak kaum ibu. Kaum bapak cuma beberapa orang saja. Paling banyak zikir kaum banyak ngaji kaum ibu. Banyak utang. Awas bilang kaum bapak, awas. Kaum ibu juga katanya. Ya utang kerudungan kata Pak David. Jadi silakan kamu bekerja apa maunya kamu. Kamu akan berpisah, kamu akan mayit, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayo, wa amalihi min ainak tasaba wa fima anfaqahu, harta dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Ditanya. Termasuk ilmu sudah diamalkan apa belum. Makanya hari ini ayo sama-sama bahwa kita semua hidup di alam dunia ini zero sum game, tempat permainan dan sandiwara yang punya nilai nol. Oleh karena itu persiapkan mental kita untuk berhadapan kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian Pak David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Agus Dermawan. Silakan Kiai Maher, mungkin bisa dilanjutkan lagi bahasannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dalam diri kita kaitan terhadap musibah yang menimpa kita itu sejatinya seberapa imankah kita. Al-imanu bil qadar. Mengimani kepada takdir khairuhu wa syarruhu, baik maupun buruknya, ini harus kita tanamkan sedini mungkin, sebaik mungkin. Ketika orang yang terkasih, orang yang tercinta meninggal, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ajalnya, waktunya sudah wafat. Maka tadi dikatakan oleh Kiai Hasan, menangis wajar dan itu adalah fitrah manusia. Sehingga dengan kehilangan itu adalah bahwa pada saatnya kita tinggal menunggu gilirannya.
Wa nahnu lahiquna bihim. Coba pas ketika kita ziarah ke orang yang wafat, ke pemakaman. Yang kita ucapkan kan seperti itu. Assalamualaikum ya ahlal diyar, yaghfirullahu lana walakum. Dan apa di akhirnya? Dan kita akan menyusul kalian. Sebagai penanda bahwa kita akan menyusul orang-orang yang terkasih, orang-orang tercinta. Yang ketika itu dipanggil Allah, maka kita pun akan dipanggil pada saatnya. Maka tumbuhkan keimanan dalam diri kita bahwa ia adalah sebagaimana ujian bagi kita. Sejauh mana sih keimanan kita kepada takdir yang menimpa kepada kita. Selanjutnya bahwa agar kita mengetahui dalam setiap wirid kita, zikir kita, kita sering mendoakan, kita sering melantunkan doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Duhai Allah, tutupkanlah hidup kami ini dengan sebaik-baik penutup, yaitu husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Agar kita meyakini bahwa hidup kita ini tiada lain adalah sebagai transit menuju kampung keabadian itu, yaitu di akhirat. Maka mari kita perhebat keimanan kita bahwa musibah yang ada itu adalah sejauh mana keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ahlul jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maher. Baik, pemirsa, itu tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini masih awal ya. Masih banyak yang akan kita bahas lagi secara umum, secara general ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.